positif vibes ya, mereka mendukung, selalu mendoakan yang baik untuk keluarga kami gitu. Jadi kalau ada hari spesial, hari bahagia kayak gini, aku sharing. Nah makanya aku dokumentasiin juga momen itu kemarin. Udah. Oke Mbak, boleh diceritain kemarin ulang tahun Mas Surya keberapa sih, lo boleh tahu? Mas Surya alhamdulillah ke 46. Memberikan kado istimewa kah kemarin Mbak? Kita lihat kebahagiaan itu. Oh iya, kemarin tuh jadi waktu pas ulang tahun Mas Surya, alhamdulillah pas Mas Suryanya lagi di rumah. Jadi kan kalau untuk jadwalnya syuting Ikatan Cinta itu liburnya tuh hanya di hari Minggu aja kan. Nah, jadi pas kemarin itu tanggal 5 jatuhnya di hari Senin gitu. Jadi alhamdulillah pas tanggal 4-nya itu dia ada di rumah. Jadinya aku menyusun lah rencana buat beberapa kejutan buat dia gitu. Jadi kalau di keluarga kami sih memang ada tradisi ya. Jadi kalau yang ulang tahun tuh setiap jam 00 perpindahan hari. Nah dia kan tanggal 5, jadi tanggal 4 jam 12 malam perpindahan ke tanggal 5-nya itu kue minimal tuh, kita tradisi minimal ada kue ulang tahun sama lilin gitu aja sih. Nah anggota keluarga di rumah. Nah, tapi kemarin tuh aku bikin sedikit beda karena sekarang lagi PPKM, jadinya mau ngumpulin teman-teman kan juga nggak mungkin kan. Jadinya pas jam 12 tengnya itu aku bikin Zoom meeting gitu, ngumpulin teman-teman dekatnya Mas Surya, terus ya udah tiup lilin sama nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol itu virtual gitu. Terus besokannya pagi-pagi aku kasih surprise lagi, kejutan tidak spesial lah buat dia gitu. Jadi aku hadiahin satu unit mobil untuk Mas Surya. Sebenarnya ini udah maksudnya kenapa ada ide seperti ini nih, emang aku sengaja sih. Sengajanya tuh sebenarnya menjebak dia. Menjebak dia biar ya udah karena dari kemarin tuh kita banyak ngobrol. Salah satunya adalah ada rencana untuk Mas Surya tuh untuk ganti kendaraannya yang baru, karena kendaraannya yang sekarang dia pakai tuh cukup lama gitu kan. Nah, karena memang Mas Surya tuh tipenya dia tuh kalau udah nyaman itu gitu ya. Nah, cuma kan aku mengingatkan kalau kendaraan bermotor itu kan ada usianya ya. Udah lama tentunya ada beberapa kondisinya yang mungkin kualitasnya sudah menurun, jadi sebaiknya kan baru gitu. Apalagi sekarang kan mobilitasnya Mas Surya sedang tinggi kan, maksudnya bolak-balik ke lokasi syuting, ke rumah, terus jaraknya juga lumayan jauh. Jadi aku sebenarnya agak khawatir dengan kondisi kendaraannya sekarang. Nah jadinya udah agak beberapa lama tuh, ayo ya ganti, aku usulin, belum terjadi gitu. Nah makanya di ulang tahunnya dia ini dijadiin. Jadi aku pakai pita gitu. Yang serunya tuh persiapannya, karena aku sama orang dealernya tuh kan janjiannya tuh udah kasih tahu ke mereka kalau ini Mas Surya itu berangkatnya pagi loh kalau syuting gitu kan. Aku bilang bisa nggak? Oh bisa gitu. Dan ternyata tadinya kita janjian jam 6 pagi, terus pas ngobrol di yang Zoom meetingnya itu apa teman-temannya, malamnya teman-temannya bilang
banyak ini loh jalan yang ditutup apa segala macam gitu kan, takutnya nanti lu ke arah Bogor susah gitu. Terus akhirnya dia sempat mau ada rencana dimajuin jam 5 pagi. Nah itu tuh aku sempet, aduh ini aku udah atur jam 6, jangan sampai dia udah berangkat duluan kan. Tapi ternyata alhamdulillah dia tidak jadi rubah rencana, tetap jam 6 pagi tuh jalan berangkat. Jadi ya udah bisa sukses deh kejutannya. Mbak itu kan waktu itu di video tersebut maksudnya keluar rumah itu kaget pas melihat di pita mobilnya atau Mbak sudah kaget. Aku lupa ya suami aku tinggi, jadi itu kan si mobilnya itu kita parkir di halaman yang sebelah gitu kan. Tapi aku lupa suami aku tinggi karena dia bisa lihat di yang atasnya. Kayak ada pembatas itu. Terus dia mulai curiga gitu. Apa itu? Kan kita kasih balon-balon gitu. Iya. Terus dia udah curiga. Ya udah akhirnya, tapi nggak apa-apa, emang timingnya pas karena emang sengaja aku udah tahu kan dia nggak punya waktu banyak gitu loh untuk nempetin test drive aja udah nggak sempet kan. Jadi ya udah pokoknya cuma lihat. Sebenarnya masih deg-degan sih ini karena itu tadi kan Mas Surya itu dia tipe yang pemilih banget soal mobil gitu kan. Dia pemilih banget mobil. Nah aku tuh deg-degannya apakah dia suka sama yang aku pilih nih gitu. Tapi untungnya sih si dealernya ini fleksibel gitu, jadi kita udah janjian andainya yang kemarin itu dia kurang serak atau gimana bisa diganti, ditukar gitu. Itu persiapan untuk mobilnya sendiri berapa minggu atau berapa bulan, Mbak? Itu dia, justru karena aku dadakan eksekusinya, jadi sebenarnya udah ada kepikiran gitu kan karena kan itu yang tadi aku bilang kan, kita ngobrol tuh aku nggak mau ganti mobil gitu, terus tapi nanti tertunda kan. Nah terus sempat kepikiran sih nanti ulang tahun aja gitu kan. Tapi aku deg-degannya ya itu karena aku tuh tahu banget dia tuh memang agak memilih banget gitu. Jadi untuk mobil tuh dia harus yang memang dia suka, entah dari mungkin modelnya atau pas dia bawa nyaman atau gimana gitu. Tapi yang pasti nggak bisa cuma ngikutin tren. Enggak, dia malah nggak ngikutin tren banget tipenya Mas Surya. Pokoknya orang lagi seneng apa, dia bisa tiba-tiba seneng mobil ini gitu. Untuk mobil sendiri dari dealernya udah untuk beli sendiri dari bulan yang lalu atau pas dadakan? Enggak, mendadakan banget. Baru hampir 3 kali ya. Hampir 3. Nah justru itu kemarin tuh aku kaget juga, maksudnya dari yang sebenarnya mereka mau bantu pas si acara kejutannya itu gitu. Karena aku baru konfirmasi ke mereka tuh pas H-3. Gitu. Berarti di ulang tahun ke 46, Mbak ya? Mungkin Mas Surya tidak minta kado lah istilahnya ya. Jadi cuma dia enggak. Sebenarnya Mas Surya itu tipe yang kalau ulang tahun tuh nggak suka yang programnya atau apa. Dia tuh malah senang kalau ulang tahun tuh kayak dia malah cerita ya dulu tuh sebelum nikah tuh seringnya kalau ulang tahun malah menyendiri gitu, kayak introspeksi apa segala macam, pergi mana kayak gitu. Iya, sejak nikah dengan aku, aku kebetulan ada tradisi itu tadi kan di keluarga aku, jadi biar cuma lilin itu sebenarnya simbolis aja sih, tapi kan ada kalau kayak gitu tuh jadi
pun di rumah mau begadang ngantuk pokoknya jam 12 tengnya itu kita jadi orang yang pertama lah ibaratnya keluarga tuh yang mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk anak-anak gimana Mbak? Langsung memberikan ucapan ulang tahun atau lewat via telepon atau gimana? Anak kan waktu pas besok paginya itu anak-anak udah nggak sempet ketemu lagi kan sama papanya karena udah keburu pergi syuting, jadi mereka cuma ngucapinnya di video call. Terus mereka sempat lihat juga video yang aku bikin itu kan. Terus Tatiana sempat nanya, kenapa mama kasih kado papa mobil? Sebenarnya gitu. Terus aku kasih penjelasan ya kayak tadi, ya karena papa harus mobil yang sekarang kemarin, nah dia kemarin tuh sempat tahu karena aku beberapa kali juga pamitan sama dia karena untuk bawa mobilnya Mas Surya ke bengkel. Gitu kan, jadi terus dia bilang karena mobil papa yang lama masuk bengkel gitu, dia ingat ke bengkel, dia sering masuk bengkel, aku bilang. Berarti untuk hari ini mobilnya langsung Papa Surya langsung dipakai ke lokasi syuting? Belum, kan itu dia maksudnya di lokasi kan. Terus kemarin aku bilang belum sempat test drive juga, dan kebetulan kemarin karena scene-nya banyak, kalau scene-nya banyak itu Mas Surya banyak juga dia nginap di lokasi gitu. Berarti untuk pas Supers kemarin mobilnya masih stay di rumah Mbak ya, belum sempat dibawa? Kenapa? Dia belum sempat test drive. Apa komentar Papa Surya kemarin pas ketika dapat surprise dari istri ini? Oke, itu ekspresinya dia lucu sih. Kemarin aku sengaja bikin videonya tuh aku karena takut kepanjangan deh gitu ya. Terus akhirnya aku bikin 2 versi gitu. Jadi ekspresi dia pertama itu aku udah yakin gitu ya. Kebetulan juga kan maksudnya aku tuh senang gitu berbagi cerita sama teman-teman gitu. Mereka juga ya positif vibes ya, mereka mendukung, saling mendoakan yang baik untuk keluarga kami gitu. Jadi kalau ada hari spesial, hari bahagia kayak gini, aku sharing. Nah makanya aku dokumentasiin juga momen itu kemarin. Tapi sengaja aku nggak mau bikin panjang-panjang, jadi karena ekspresinya dia lucu banget sih, antara kaget terus nggak pernah, memang belum pernah. Maksudnya kita sebenarnya nggak terbiasa ngasih kado ya, maksudnya nggak wajib gitu ya. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak juga bukan yang kamu nggak kasih kado, nggak gitu. Cuma itu tadi aku bilang kan, tahun ini tuh memang ada tujuannya, ada ya kebetulan pas momen ulang tahun dia gitu, dibikin. Mbak, mungkin ini bisa dikatakan suatu keberkahan juga dari Mbak Cynthia dan Mas Surya juga, Bapak Surya dapat mobil, terus karirnya juga lagi melejit di atas nih sekarang di Chin kan. Mungkin dari Mbak Cynthia sendiri gimana sih untuk sinetron ini makin mendapatkan rekor muri lagi kemarin? Iya, jujur saya itu bukan penikmat sinetron, jujur. Jadi Mas Surya tuh punya banyak produksi sinetron sebelumnya saya jarang nonton ya. Tapi untuk yang kali ini Ikatan Cinta, kebetulan waktu awal-awal saya ya karena pandemi juga kali kan, jadi kita banyak di rumah, jadi punya banyak waktu. Jadinya ngikutin tuh pas awal, dan saya menarik banget, ini kok sinetron rasanya beda ya, karena alur ceritanya memang kuat banget, bagus. Dan pemain-pemain
pemainnya juga bagian castingnya oke, pilihnya pas semua. Jadinya aku nonton banget, aku termasuk micin, emak micin. Jadi bukan karena kebetulan suami aku main, tapi emang aku suka plotnya gitu. Dan karena itu tadi ceritanya. Dan kalau pendapat aku sebagai istri, aku bersyukur. Misalnya Mas Surya kadang ya namanya manusiawi ya, dia mungkin pas lagi capek atau apa suka ya sedikit mungkin ada keluhan misalnya apa ini kondisi di sana gimana gitu, mungkin ada yang nggak disiplin atau apa, karena Mas Surya orangnya dia disiplin banget ya, mau untuk prokes kayak atau disiplin dalam soal jam pekerjaan dan lain-lain. Dia suka cerita ke aku paling sabar. Apa ya, ikatan cinta itu sebenarnya rezeki, memang rezekinya kalian semua yang ada di situ melalui sinetron ini. Dalam arti kata gini, emang udah rezekinya bersama gitu loh. Belum tentu misalnya kamu atau siapa tiba-tiba bikin produksi baru, itu nanti lain lagi rezekinya gitu. Tapi ini memang rezekinya bersama, ada rezekinya kru juga di situ ya kan, bukan hanya pemainnya. Pokoknya memang udah Allah tuh ngaturnya bahwa ikatan cinta ini memang bisa sukses karena rezeki bersama gitu, yang ada yang semua terlibat di sini. Kalau aku ngomong seperti itu ya terus dia ini maksudnya semangat lagi gitu, mau capek mau apa pokoknya ya dia positif banget ya, semangat jaga dan bersyukur bahwa di tengah pandemi seperti ini bisa terlibat di satu produksi yang baik dan alhamdulillah diterima baik juga sama masyarakat. Wah, untuk kan sekarang lagi heboh-hebohnya izin apa sih ya dengan Elsa nih di ceritanya Mbak, mungkin nggak ada yang nge-tag tentang cerita Elsa atau gimana gitu Mbak di sinetron izin sendiri dari fansnya? Mas Surya tuh dia nggak pernah cerita, makanya karena dia tahu aku tuh kan suka, aku penonton juga, jadi misalnya dia tahu lagi ada adegan apa yang seru banget, dia cuma paling kasih clue gini, kamu malam ini jangan ketinggalan, harus nonton, seru banget gitu. Apa aku gitu, ada apa sih ini kan ya, enggak, dia nggak mau cerita gitu. Dia kan tahu gitu. Jadi nah kebetulan kan di rumahku juga ada mama. Nah mamaku juga mak izin banget, jadinya ya udah aku berdua-duaan aja. Dan dia udah tahu tuh kalau udah jam tayangnya aku nggak mau diganggu kan. Misalnya dia pun pas hari Minggu dia libur di rumah, terus dia udah kamu nonton di kamar mama gitu kan, aku jaga anak-anak. Untuk hari ini Mas Surya berangkat pagi atau gimana Mbak? Atau nginap di rumah? Iya tadi malam nginep di sana karena scene-nya lagi banyak. Berarti pas bisa berkumpul keluarga di hari Minggu aja itu Mbak ya? Enggak sih, dia tetap pulang, tapi maksudnya lihat kondisi, kalau scene-nya tidak terlalu banyak, nggak terlalu malam, selesainya dia pasti pulang. Tapi kalau udah malam banget aku juga khawatir kan, karena kan dia nyetir sendiri. Iya benar. Surya nyetir sendiri, nggak pakai supir. Mas Setia mungkin di umur Mas Surya ke 46, mungkin harapan dari Mas Setia sebagai istri apa sih untuk kedepannya? Kesehatan nomor 1 sih Mas ya untuk sekarang ini kayaknya. Jadi doanya banyak udah disampaikan langsung ke yang bisa Mas Suryanya langsung, tapi yang tanya kalau nulis itu yang di bold banget itu permohonannya sama Allah ya, kesehatan, kekuatan, perlindungan gitu. Karena kan ya di samping ya dapat
misalnya rezeki dengan pekerjaan sekarang ini, tapi kan tentunya jadinya punya resiko yang tinggi kan Mas gitu. Jadi pergi keluar aktivitas di luar rumah, sementara kami yang mungkin di dalam rumah tuh menjaga prokes dengan ketat. Nah, jadi dia tuh kekhawatirannya itu sih sebenarnya. Jadi takut karena dia yang beraktivitas aktif di luar rumah. Dan doa saya ya itu satu, banget kesehatan, kemudian Mas Surya dikasih perlindungan gitu. Kalau hal-hal lain ya insya Allah tetap selalu jadi ayah baik, anak-anak, suami yang baik, pokoknya yang baik-baik lah Mas. Mbak, mungkin terakhir Mbak, untuk Mbak Setia sendiri memang untuk kedepannya akan fokus ke entertain lagi atau fokus ke rawat anak-anak aja atau gimana? Tahun ini saya agak santai. Jadi yang lucunya tahun lalu itu waktu pas awal-awal pandemi saya malah produktif banget. Produktifnya dalam arti kata saya cepat beradaptasi dengan situasi pada waktu itu, tapi malah memproduksi total 3 single lagu. Padahal semuanya dari di rumah aja gitu. Jadi mulai dari dapat ide, kemudian ngobrol sama teman-teman musisinya yang mengerjakan musik, itu semua by online, maksudnya virtual, kita ngobrol pakai Zoom. Tapi untuk rekamannya satu lagu sempat di studio waktu itu, walaupun tempat Mas Surya juga pro kontra ya, kamu yakin masih mau rekaman gitu di luar dengan kondisi ini? Ya habis gimana, udah setengah jalan gitu ya, akhirnya aku sempat keluarin waktu awal-awal tuh tahun lalu Ramadan satu single religi, kemudian di November single anak-anak, lagunya anak-anak, Tatiana Bima nyanyi tapi lagunya aku yang tulis, judulnya Aku Sehat. Sebelumnya bulan Agustus aku keluarin single duet Mas Surya, kita recycle lagu Hari Merdeka. Nah, jadi dari 3 lagu itu, 1 lagu di studio, 2 lagu kita rekamannya di rumah Mas. Jadi tetap kita produktif ya? di rumah. Nah itu tahun lalu. Nah mungkin karena tahun lalu udah lumayan banyak 3 single, tahun ini aku agak santai, belum ada rencana sih gitu. Nggak tahu deh kalau nanti November nanti tiba-tiba ada ini, karena memang itu jadi kebiasaan kami ya, setiap pulang tahunnya anak-anak. Kemarin tuh 3 tahun terakhir, 3 tahun saya sejak kehadiran anak-anak, aku keluarin lagu anak-anak, ciptain lagu anak-anak untuk Tatiana Bima awalnya, tapi akhirnya jadi ya untuk seluruh anak-anak Indonesia lah gitu ya. Mbak, mungkin boleh ucapan ke Papa Surya dong, ke kamera, di hari ulang tahunnya. Oke, selamat ulang tahun untuk Papa Surya. Papa Suryanya 2 ya, Papa Suryanya Tatiana Bima sama Papa Surya Andin dan Elsa. Pokoknya selalu jaga kesehatan, insya Allah,